Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai faktor kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, dan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas masa pemerintahan Republik Bataaf atau Belanda dan perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Jadi ini kita membahas pada masa penjajahan Belanda dan Inggris di Indonesia. Nah, di dalam video ini ada gambar peta Pulau Jawa dan bunga yang fenomenal. Kira-kira adakah hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedua adalah mengklasifikasikan minimal 2 kebijakan bangsa Eropa dalam menjalankan pemerintahnya di Indonesia. Yang ketiga adalah menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial, yaitu Belanda dan Inggris. Serta yang keempat adalah menganalisis dampak pemerintahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita ketahui Ananda sekalian, bahwa Indonesia itu meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi sebelum meraih kemerdekaan itu, begitu panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, yaitu apa? Bangsa kita harus terlebih dahulu bebas dari penjajahan Belanda, kemudian Inggris, kemudian diduduki oleh Belanda lagi, kemudian dijajah oleh bangsa Jepang, selanjutnya baru meraih kemerdekaan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas penjajahan bangsa Belanda dan Inggris di Indonesia. Nah, kira-kira ada yang tahukah sosok yang ada di dalam foto ini? Ya, ini adalah Herman Willem Daendels yang merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Indonesia. Nah, di dalam pemerintahannya ketika memerintah Indonesia, di sini Herman Willem Daendels memberlakukan berbagai kebijakan di berbagai bidang. Antara lain yang pertama adalah pertahanan. Nah, di dalam bidang pertahanan ini adalah pembuatan jalan Anyer Panarukan, di mana Anyer itu di Banten dan Panarukan itu ada di Jawa Timur, Banyuwangi. Jadi ini adalah mega proyek terbesar ketika pada masa pemerintahan Belanda. Kemudian yang kedua adalah pembangunan pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Ketiga adalah pembangunan pangkalan laut di Surabaya dan Ujung Kulon. Nah, ini tujuannya untuk apa? Jelas untuk mengamankan posisi Belanda ketika penjajah Indonesia. Nah, selanjutnya di bidang pemerintahan itu yang pertama ada sentralisasi kekuasaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kekuasaan itu dipegang oleh pemerintah pusat, yang artinya adalah pemerintah Belanda. Kemudian yang kedua adalah membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan tradisional. Jadi sebelum negara kita berbentuk NKRI, dulunya Indonesia itu merupakan kerajaan-kerajaan tradisional yang bercorak Islam. Kemudian yang ketiga adalah membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan, di mana setiap karesidenan itu membawai beberapa kabupaten, di mana di dalam kabupaten itu juga dipimpin oleh seorang bupati. Nah, kemudian yang keempat adalah bupati sebagai pegawai pemerintah kolonial. Jadi di sini seorang bupati yang seharusnya membela kepentingan rakyat malah justru menjadi pegawai pemerintah kolonial. Kemudian yang kelima adalah membagi Pulau Jawa menjadi 5 prefektur. Pulau Jawa bagian timur ya menjadi 5 prefektur, yaitu Surabaya, Sumeneb, Rembang, Pasuruan, dan Gresik. Nah, prefektur ini adalah setingkat dengan provinsi. Nah, selanjutnya di bidang peradilan itu ada sistem peradilan dan pemberantasan korupsi. Jadi di sini ketika bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia, kemudian mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC, dan pada akhirnya VOC mengalami kemunduran, itu salah satu sebabnya adalah korupsi yang terjadi atau yang dilakukan oleh pegawainya.
Nah, pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels inilah VOC korupsi yang sudah marak semenjak adanya VOC, maka ini mulai diberantas. Kemudian yang keempat adalah bidang ekonomi dan sosial. Nah, disinilah yang membuat masyarakat Indonesia itu semacam sengsara dan menderita. Karena apa? Yang pertama adanya kerja paksa atau rodi, yaitu pembuatan jalan Anyer dan Panarukan. Kenapa demikian? Karena Pulau Jawa atau Jawa kala itu masih hutan belantara, masih banyak hewan buas dan juga malaria. Jadi pada masa pembangunan Jalan Anyer Panarukan ini banyak menelan korban jiwa karena wabah malaria dan juga serangan binatang buas. Selanjutnya adanya tanam paksa atau kultur stelsel, di mana masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman yang sudah ditentukan oleh Belanda, di mana salah satu kriterianya itu adalah tanaman yang berlaku di pasaran internasional atau tanaman ekspor. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak. Nah, ini adalah kebijakan Herman Willem Daendels di Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah peta tentang jalan dari Anyer ke Panarukan ya, atau Trans Jawa era Hindia Belanda. Sekarang kita lebih mengenalnya itu adalah jalur Pantura. Nah, ini adalah kondisi masyarakat Indonesia ketika terjadinya kerja paksa atau kerja rodi dalam pembuatan, entah itu dalam pembangunan jalan atau bahkan pembuatan jalur rel kereta api. Nah, ini ada di perkebunan tebu. Nah, yang berbaju putih itu adalah pegawai Belanda, yaitu dari bupati. Jadi bupati yang seharusnya membela rakyat, tapi di sini dia menjadi pegawai dari pemerintah kolonial, dan sudah jelas dia lebih pro kepada pemerintah kolonial. Nah, selanjutnya Gubernur Jenderal yang kedua yang menduduki Indonesia sebelum Indonesia jatuh ke tangan Inggris itu adalah Jan Willem Jansen. Nah, Jan Willem Jansen ini adalah Gubernur Jenderal kedua pengganti Herman Willem Daendels. Di sini dia memerintah dalam waktu yang tidak lama, yaitu hanya Mei sampai September 1811. Jadi hanya dalam hitungan bulan. Nah, kenapa demikian? Karena di sini semakin memanasnya konflik antara Inggris dan Prancis, di mana pada masa ini Jan Willem Jansen ini gagal menahan serangan Inggris di Semarang. Dan ketika Belanda menduduki Indonesia, itu kita ketahui bahwa pada masa itu pula Belanda juga sedang diduduki oleh Prancis. Nah, di sini ada kapitulasi Tuntang, yaitu di mana beralihnya kekuasaan dari Belanda ke tangan Inggris, yang artinya dari kapitulasi Tuntang inilah Indonesia itu jatuh ke tangan Inggris. Nah, yaitu isi kapitalisasi Tuntang itu ada 3. Yang pertama adalah Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai oleh Inggris. Kemudian semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga, orang Belanda dapat dijadikan pegawai Inggris. Jadi dengan adanya kapitulasi Tuntang inilah Indonesia itu jatuh ke tangan Inggris ya. Nah, kenapa demikian? Karena ini Prancis ini kalah kepada Inggris di daerah Tuntang atau sekitar Salatiga, Jawa Tengah. Jadi ketika Prancis kalah dengan Inggris atau menyerah terhadap Inggris, maka otomatis di sini Belanda menyerahkan kekuasaannya ke tangan Inggris. Dan dari kapitulasi Tuntang inilah yang mengesahkan bahwa Indonesia itu jatuh di tangan Inggris. Nah, ini adalah, ada yang tahu? Ya, Thomas Stafford Raffles. Ini adalah Gubernur Jenderal pertama dari Inggris yang di Indonesia. Adapun di sini kebijakannya yang pertama adalah di pemerintahan, yaitu Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan. Berarti ini adalah seluruh
Pulau Jawa. Itu dibagi menjadi 16 karisidenan, di mana setiap karisidenan itu membawai beberapa kabupaten. Kemudian mengubah sistem pemerintahan tradisional bercorak barat. Jadi sistem pemerintahan di mana dulunya sistem pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan tradisional, nah maka di sini mulai banyaknya dihapuskan ya menjadi pemerintahan yang bercorak barat. Kemudian yang ketiga adalah pelepasan jabatan secara turun-temurun. Nah, jadi di mana di dalam suatu kerajaan itu dalam meraih jabatan atau dalam mendapatkan jabatan itu dilakukan secara turun-temurun. Nah, pada masa pemerintahan Inggris ini mulai dihapuskan atau mulai dilepaskan. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi dan sosial ini adanya sewa tanah. Jadi pertama adanya sewa tanah di Indonesia itu ketika pada masa pemerintahan Inggris atau lebih disebut dengan sistem land rent. Kemudian yang kedua adalah penghapusan rodi dan perbudakan. Jadi di sini kerja paksa yang diberlakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu kerja rodi itu mulai dihapuskan oleh Raffles pada masa pemerintahan Inggris. Kemudian yang ketiga adalah penghapusan monopoli. Keempat, desa sebagai administrasi. Jadi munculnya desa atau kelurahan itu ketika pada masa pemerintahan Inggris. Kemudian mengenalkan sistem ekonomi uang. Jadi sebelum Inggris menduduki Indonesia itu sistem ekonominya adalah sistem ekonomi barter, yaitu menukar antara barang dengan barang. Dan sekarang pada masa pemerintahan Inggris itu mulai dikenalkan sistem ekonomi uang. Nah, kebijakan selanjutnya adalah kebijakan hukum. Di sini hukum itu diberlakukan kepada siapapun tanpa pandang bulu, dengan melihat besar kecilnya kesalahan. Nah, di sini berbeda dengan pada masa pemerintahan Belanda, di mana Belanda itu memberlakukan hukum berdasarkan warna kulit. Jadi pada masa pemerintahan Belanda di hukum itu ada 3, hukum untuk bangsa Eropa, hukum untuk bangsa Timur Asing yang artinya adalah bangsa Asia dari Asia sendiri, dan yang ketiga adalah hukum untuk pribumi. Nah, pada masa pemerintahan Inggris ini hukum diberlakukan sama, tidak memandang warna kulit. Nah, selanjutnya adalah ilmu pengetahuan, yaitu penulisan buku History of Java, kemudian ditemukannya bunga bangkai raksasa atau Rafflesia arnoldi, dan yang ketiga adalah perintisan Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor yang ada sampai sekarang itu adalah rintisan dari masa pemerintahan Inggris. Karena apa? Pada masa pemerintahan Inggris ini perkembangan sains ini dikatakan pesat. Nah, ini adalah gambar dari bunga bangkai raksasa ya atau Rafflesia arnoldi. Nah, ini adalah Kebun Raya Bogor. Nah, selanjutnya di sini Indonesia itu dikuasai kembali oleh Inggris. Yaitu apa? Adanya perang koalisi di Eropa. Kemudian adanya Traktat London atau Traktat London tahun 1824. Di mana hasilnya Indonesia dikembalikan ke tangan Belanda. Inggris bukan kalah perang, tapi kedua negara merupakan sekutu dalam perang Eropa. Jadi di dalam Traktat London tahun 1824, nah, di sini Indonesia dikembalikan lagi ke Belanda dan Belanda menjajah Indonesia untuk kedua kalinya. Oke, demikian video pembelajaran kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share materi pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.